atau ya ada bumbu-bumbu inspiratifnya atau ada bumbu-bumbu wawasannya sedikit. Kira-kira Bang, ngomong-ngomong bumbu-bumbu inspiratif, kayaknya biasanya ya, nya Bunda Panda biasanya ini Kang Ridwan bukan Kamil ini yang nanya-nanya ini ya. Beliau yang beliau yang nanya-nanya teman-teman yang biasa datang ke sini. Nah, sekarang kebetulan Kang, saya yang jadi bintang tamunya di sini. Kita tukar. Gimana kalau misalkan sekarang Akang yang saya tanya-tanya? Waduh, Wah, akan oke. akan seperti apa nya? Kita coba ya. Kita coba. Kita tukar Kang. Oke, So, siap. Akang yang ditanya. Sip. Urilingnya lah guys. Tuman lah. Nah, hayangnya ho. Ya. Dah. Aduh. Itu apa yang membuat Akang tertarik dengan makanan tradisional ini? Khususnya di wajit dan gurilem ini. Kesannya kayak saya sudah dari luar negeri ya. Wih, tiba-tiba kenapa ngurusin ngomongin kuliner tradisional? Kan luar negeri kan? Luar negeri kan? Satu frekuensi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Panda atau di teman-teman yang berada di platform manapun. Berjumpa kembali bersama saya Ridwan bukan Kamil dalam acara Poswe, podcast satu frekuensi, sebuah ajang silaturahmi bersama, mengenalkan satu sama lain, dan inspirasi membangun suasana dan serius, membangun suasana yang serius dan santai, dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang inspiratif bersama Poswe. Hari ini kita kedatangan Kang Sam dari tadi. Dari tadi ya Kang. Oke. Halo Bunda Panda. Oh, panggilannya Bunda Panda ya? Bunda Panda. Halo Bunda Panda. Ketemu lagi dengan Kang Sam. Sam itu apa panjangannya? Samsul Arifin? Bebas. Bebas Kang. Itu sampe juga bisa. Oh, iya. Asal jangan sampah. Oh, iya. Oke. Yang penting Gitu. ini orang yang paling terkenal dan susah dicari waktunya. Dan sekarang lagi santai bersama yang akan mengguar suasana ini menjadi romantis atau ya ada bumbu-bumbu inspiratifnya atau ada bumbu-bumbu wawasannya sedikit. Kira-kira Bang, ngomong-ngomong bumbu-bumbu inspiratif, kayaknya biasanya ya, nya Bunda Panda biasanya ini Kang Ridwan bukan Kamil ini yang nanya-nanya ini ya. Beliau yang beliau yang nanya-nanya teman-teman yang biasa datang ke sini. Nah, sekarang kebetulan Kang, saya yang jadi bintang tamunya di sini. Kita tukar. Gimana kalau misalkan sekarang Akang yang saya tanya-tanya? Waduh. Wah, oke. Akan seperti apa nya? Kita coba ya. Kita coba. Kita tukar Kang. Oke, So, siap. Akang yang ditanya. Sip. Urilingnya lah guys. Tuman lah. Nah, hayangnya ho. Ya. Dah. Aduh. Mantap kan? Enggar kacirikannya badagnya. Aduh, nyantai pandai dia. Tah, itu mah. Tadi kenapa kita ngomongin bumbu-bumbu inspiratif? Karena yang baca di FB Pro atau di platform yang lainnya sekarang banyak emak-emak yang bermunculan. Oh, benar Bang, benar Bang. Nah, aina kumaha Kang ya rasana duduk di sini. Aduh, ada bedanya Eri. Ada beda cerita. Suasana menjadi tamu. Tadi kan acara Akang apa? Acara apa? Poswe. Poswe. Podcast satu frekuensi. Podcast satu frekuensi. Oke, kita bajak ya guys. Oke semuanya, oke guys, ketemu lagi dengan Kang Sam di sini di acara apa? Pura-pura podcast. Nah, ini acara saya Kang, jadi pura-pura podcast. Tapi yang penting bukan pura-pura ganteng ya? Kalau pura-pura ganteng ini udah maksimal Kang, udah dari lahir. jadi yang tadinya di Poswe, sekarang kita coba di pura-pura podcast. Nah, gimana Kang? Deg-degan Kang duduk di situ Kang. Nah, itu rasanya teman-teman Akang yang selama ini Akang tanya-tanya. Merah dan serem, pakai kacamata. Siap. Kan kita sersan ya, serius santai ya.
Magic Kalau vokalis Raja. teman-teman di sini belum ketemu King Cobra, nah ini King Cobra, lihat kacamata. Set, anjay. Bener. Yang bintangnya Sylvester Stallone-nya, Bener. kacingali kolot naik. Anjay. Mang, eta ngomongin tahun sabaraha atuh Mang eta. King Jol ingat we King Cobra. Aduh, jadi kelihatan umur atuh. Oke, teman-teman. Nih, kebetulan sekarang kita kedatangan tamu yang istimewa yang biasanya beliau nanya-nanya dan sekarang kita coba tanya. Beliau adalah Kang Ridwan bukan Kamil. Asik. Coba Kang, bisa ceritakan tentang sedikit pengalaman Anda atau Anda ini bergerak di bidang apa sih gitu sehingga akan nge-podcast atau nanya-nanya ke teman-teman gitu kan, ngewawancara teman-teman, Akang ini sebenarnya apa gitu, dan latar belakang Akang ini apa gitu, wawanianan kerjanya guys, ya, kumaha Kang? Jadi para ruguki ya. Nabasi nupangkeun atau salam kenal, saya Ridwan bukan Kamil dari Cililin, tepatnya di Nyelindung, dan alhamdulillah kita saat ini jatuh di tahun 2024 yang lumayan cukup membuat kita menjadi satu apa ya, dalam pergerakan kita ada satu momen yang luar biasa yang akhirnya kita mendapatkan momen di tahun ini bersama teman-teman tentunya dalam satu pergerakan, dalam satu komunitas. Dan namanya Cililin Channel bertransformasi atau mengembangkan sayap menjadi ada unit bisnis koperasinya namanya Koperasi Guaci. Jadi Koperasi Gurilem Wajid Cililin, koperasi produsen yang berkegiatan menyuplai bahan baku teman-teman PU ya, pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner tradisional. Dan ngomongin Cililin ya tentunya Wajid dan Gurilem. Oke, mantap. Nah, kita ngomong untuk Wajid dan Gurilem. Itu kan Wajid dan Gurilem ini adalah salah satu makanan tradisional juga ya, Kang. Iya. Nah kebetulan kalau saya baca-baca, Akang ini adalah seseorang yang memang atau yang menyukai atau mencintai makanan tradisional, Kang. Nah, berhubung itu, apa yang membuat Akang tertarik dengan makanan tradisional ini, khususnya di Wajid dan Gurilem ini? Kesannya kayak saya sudah dari luar negeri ya. Wih, tiba-tiba kenapa ngurusin ngomongin kuliner tradisional? Kan luar negeri kan? Luar negeri atuh. Yang pasti kalau ngomongin kuliner tradisional itu sesuatu yang sangat bagi saya dan teman-teman tentunya mengangkat kuliner tradisional apalagi itu dari daerah sendiri atau lembur sendiri itu menjadi satu kebanggaan sebetulnya yang patut kita harus syukuri karena kita berdiam micen nanaon di dia nyangan rezeki di dia gitu ya. Benar. Dan akhirnya kalau kita tidak mencintai apa yang menjadi kebanggaan dari daerah tersebut ya paling tidak kita memberikan apresiasi dalam bentuk kecintaan kita atau dalam aktivitas kita yang memberikan sesuatu pada daerah sendiri seperti itu. Nah, dari kapan atau sudah berapa lama Pak Akang itu berkecimpung di bidang makanan tradisional ya khususnya di Wajid Cililin itu gitu Kang? Apakah sudah dari kecil gitu atau dari kecil itu memang Akang tahu gitu? Wajid kan sudah tahu, kita juga sudah tahu ya. Tapi Akang lebih fokusnya ini di bidang makanan tradisional ini sejak kapan gitu lebih tepatnya? Kalau ngomongin kapan ya memang merupakan sebuah fase ya. Fase di mana kita bermulai menjalankan aktivitas atau kampanye ya mengenai Gurilem dan Wajid ini di tahun 2015. Cikal bakalnya memang di tahun 2007. Tapi muncul wadah komunitas yang bernama Cililin Channel itu muncul di tahun 2015. Nah dari fase 2015 itu kita nge-branding bahwa
ya Cililin Channel membranding potensi makanan tradisional, mengangkat kemudian kampanyekan di dalam kegiatannya dan di sosial media betapa wajit dan gurilem itu aing pisan. Pokoknya mah wajib mah nu aing nyata. Dan itu milik Cililin. Bener. Umumnya Bandung Barat seperti itu. Malaya di Amerika banyak kan. Malaya wajib Cililin guys. Pokoknya urang Cililin khususnya ya umumnya orang Bandung Barat kudu bangganya Kang. Kudu bangga ya di Amerika mah Malaya wajib Amerika mau kayak ge wajib Cililin. Tetap di Amerika ge wajib Cililin. Coba we. Nah, Amerika mau bakeun makanan tradisional wajib ukur urang unggul anu boga makanan tradisional wajib mah komo deui wajib Cililin nya Kang. Dan siapa lagi kalau kita tidak yang mengkampanyekan ya kita gitu maksudnya. Dan dari proses perjalanan itu kita menemukan silaturahmi ya bersama-sama dengan teman-teman lain pelaku industri wajib dan gurilem dan UMKM lainnya. Kemudian kita berkegiatan bazar dan akhirnya diapresiasi oleh teman-teman dinas. Kemudian kita punya kredibilitas, diakui, dan dari perjalanan itu semua akhirnya Cililin Channel menjadi satu komunitas yang intinya mendapatkan tempat lah di Bandung Barat. Nah, jadi si barudak eta mah barudak wajib gitu. Wajib. Pokoknya Cililin Channel mah ya wajib banget gitu kan. Wajib banget. Tagline nanti naon nih Kang? Aku sudah giung sejak lahir. Aku sudah giung sejak lahir guys. Wah keren tuh giung tuh. Ya lain orang Cililin tapi giung pisan. itu butuh perjalanan panjang. Nah betul. Nah ngomong-ngomong dari sekian panjang perjalanannya nih Kang, Akang kan udah lebih dari 10 tahun mungkin ya, karena ngerintisnya dari 2007 juga kan, dan booming-boomingnya di tahun 2015 sampai sekarang gitu ya, si Cililin Channel ini. Nah itu dari sekian banyak cerita, yang paling berkesan tuh pengalaman yang paling berkesan buat Akang itu apa gitu, dalam misalkan memperjuangkan wajib nih, atau apa ya, pengalaman makan wajibnya atau apa gitu, yang paling berkesan tuh apa coba Kang? Ya dari perjalanan semua itu pasti banyak cerita gitu ya, banyak cerita kemudian banyak duka, banyak suka gitu ya. Tapi yang paling mengesankan adalah betapa kehadiran kita menjadi satu platform ya, atau kumpulan komunitas kita menjadi cerminan bagi komunitas yang lainnya dalam mengembangkan program atau kegiatan-kegiatannya, sehingga ketika program-program batur ningali atau orang lain melihat kita itu orang-orang yang energik ya, karena diisi oleh teman-teman yang energik juga, karena komunitas kita mempunyai visi yang bagaimana menciptakan inovasi yang tiada henti ya. Dan ini diaplikasikan di wajib dan gurilem. Nah, ketika kita ngomongin wajib ya tentu kalau cita rasanya pasti dan umur wajib itu sebetulnya 1 abad lebih. Nah, dari 1 abad lebih ini mengalami mengalami banyak fase mengenai cita rasa wajib, dan akhirnya orang atau masyarakat bingung mana wajib yang legend, yang bener-bener wajib, yang rasanya dari dulu gitu, yang rasanya enak, legit, kemudian tidak menyebabkan diabetes. Anjay. Walaupun sudah giung sejak lahir. Walaupun sudah giung sejak lahir, tetapi bener. Kalau mengikuti alur sejarahnya, wajib itu pada masanya, pada saat kemunculannya, itu wajib itu sangat begitu euforianya, begitu viralnya di tahun 1900-an lah ya, kalau kita ngomongin tahun gitu. Itu dengan cita rasa yang organik semua, organik. Bahan bakunya adalah istilahnya kalau kita ngomongin bahan baku itu asli semua. Original. Ada gula arennya, gula aren asli. Kemudian kelapanya kelapa yang bagaimana, kemudian daun jagung
ketannya bagaimana. Dan itu kita dapatkan ketika tahun kemarin pas film dokumentasi atau pembuatan film dokumentasi tentang tradisi ritual wajib. Ini si Wajid ini sudah difilmkan kan kemarin? Sudah difilmkan Dokumenter gitu. bersama teman-teman dari BPK 9 wilayah Jabar ya. Jadi BPK itu Balai Pelestarian Kebudayaan. Udah kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Ya. Dan mendokumentasikan apa sih yang menjadi tradisi